Good morning. Silahkan pimpin doanya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Untuk kelas 9, hari ini ada yang nggak masuk kah? Dani, kemana ya Dani? Oh, nggak ada. Tadi sekretarisnya udah tanya wali kelas? Oke, nanti tanya wali kelasnya. Keterangannya apa ya? Nanti absennya langsung Miss input di dalam aplikasi portal sekolah. Hari ini kelas 9. Kenapa internetnya nggak bisa ya? Harus Miss ini dari HP tethering aja. Not internet katanya. Oke. Oke, sambil Miss absenkan. Kita minggu lalu terakhir kali di kelas 9 materinya tentang apa? Terakhir. Pewarisan sifat. Oke. Nah, untuk hari ini karena masuk materi bab baru, nah sebelum kita memulai materi, Miss mau tanya dulu. Tentunya kalian di kelas 9 ini pasti pernah dong makan keju? Pernah. Terus kalau kecap? Pernah. Yogurt? Pernah. Terus apa lagi? Nata de coco, apalagi yang muslim nih, kalau bulan puasa biasanya menu buka puasanya pasti ada es buah atau yang ada nata de coco-nya. Pasti pernah kan? Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih gimana cara membuat produk-produk tersebut? Ada yang pernah lihat nggak atau pernah lewat FYP-nya, atau pernah nonton di YouTube atau Instagram? Nah, semua itu berkaitan dengan materi kita di bab 3, di bab baru ini, yaitu tentang bioteknologi. Kalian bisa lihat di bukunya halaman 87. Halaman 87.
Ya ampun. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi. Dua, menentukan mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi. Yang ketiga, menjelaskan proses pembuatannya secara singkat untuk setiap produk dari bioteknologi. Nah, tadi kan ada banyak tuh Miss sebutkan kan produk-produknya, nanti kita pelajari sama-sama. Yang keempat, menganalisis manfaat dan dampak penggunaan produk bioteknologi bagi kehidupan dan lingkungan. Terakhir, kita menarik kesimpulan tentang peran bioteknologi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Oke, itu tujuannya ya. Nah, Miss akan sampaikan dulu materinya secara singkat, di mana pengertian bioteknologi itu adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, bioteknologi berasal dari kata bio, yaitu makhluk hidup, dan juga teknologi, yaitu produk atau barang dan juga memproduksi sebuah jasa. Nah, itu udah jelas, bio artinya makhluk hidup. Teknologi ini cara untuk memproduksi barang atau jasa. Untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, yang namanya teknologi itu pasti ada yang tradisional dan juga modern. Nah, nanti bioteknologi itu dibedakan lagi menjadi dua. Ada konvensional atau tradisional dan juga ada yang modern. Kira-kira apa bedanya yang konvensional dengan yang modern? Siapa yang bisa menjelaskan atau ada yang pernah baca? Boleh angkat tangannya? Ayo, silahkan Wina. Menurunkan ilmunya dari generasi ke generasi. Dari induk lah. Untuk modern itu lebih ke penelitian secara langsung di lab atau di laboratorium. Oke, boleh. Ada lagi yang mau berpendapat? Nah, jadi kurang lebihnya bioteknologi konvensional itu memanfaatkan barang-barang atau jasa yang lebih tradisional atau tidak maju atau tidak modern. Nah, sedangkan kalau yang modern itu dia tadi melakukan penelitian di lab menggunakan alat-alat yang canggih atau terbaru. Nah, ini ya. Nah, bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme alami untuk menghasilkan produk dengan menggunakan bahan serta peralatan yang relatif sederhana. Nah, contohnya, ini pasti kita pernah makan semua, tempe, tapai, keju, kecap. Nah, itu semuanya memanfaatkan mikroorganisme. Pembuatan tempe melalui proses fermentasi dengan jamur rhizopus
Oligosporus namanya. Nah, nanti ini untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas pada saat diskusi kelompok. Nah, kemudian kalau bioteknologi modern itu dia bioteknologi yang menggunakan teknik ilmiah canggih seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, teknologi DNA rekombinan untuk menghasilkan produk atau organisme baru yang bermanfaat. Contohnya pembuatan vaksin, antibiotik. Nah, itu yang membedakannya. Oke. Nah, di sini nanti Miss akan menampilkan sebuah video proses pembuatan yogurt. Oke, bentar ya. Oke, bisa kita lihat sama-sama ya. Ini dia salah satu makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia, yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi, sehingga membuat teksturnya berubah menjadi kental. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan bakteri probiotik yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, sekarang ada banyak macam jenis yogurt, mulai dari creamy yogurt sampai yogurt kering bercita rasa manis yang dilengkapi dengan kandungan serat dari sayur dan buah kayak gini. Ini tangki susu sebagai bahan utama yogurt yang bisa menampung sampai 8.000 liter. Setiap hari susu dipindah ke dalam pabrik untuk diolah. Nah, sebelum diolah, susunya wajib melewati tes kualitas di laboratorium. Kalau warna susu berubah menjadi peach kayak oranye muda gitu, berarti kualitas susu bagus. Tapi kalau jadi merah, kualitas susu nggak bagus dan nggak boleh diminum. Susu yang lolos uji bisa langsung dipanaskan deh. Proses yang dinamakan pasteurisasi ini berguna untuk membunuh mikroorganisme jahat pada susu, seperti bakteri dan mikroba. Baru deh, simpan susu pada suhu minimal 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius. Tujuannya supaya kualitas susu tetap terjaga dan menghambat perkembangan bakteri. Proses untuk membuat yogurt masih panjang nih. Susunya perlu didiamkan beberapa hari dulu. Saat proses ini, susu juga ditambahkan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi. Nantinya bakteri baik akan mengubah susu menjadi yogurt. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, bisa membuat tekstur, aroma, dan cita rasa yogurt juga enak. Yogurt yang dibuat khusus anak-anak ini nggak pakai pengawet dan dilengkapi sama nutrisi dari sayur dan buah. Manfaat yogurt buah dan sayur ini jadi lebih bagus daripada yogurt biasa. Minum 1 kotak setiap hari bisa memenuhi 30% kebutuhan serat harian anak. Jadi tetap aman, walaupun anak malas makan buah dan sayur. Soal kandungan gula, gak usah khawatir deh. Karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak, jadi aman deh.
Walaupun yogurt ini dikhususkan untuk anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa minum kok. Biar pencernaannya bagus, kekebalan tubuh meningkat, jadi gak gampang sakit. Terus kesehatan tulang dan gigi juga terjaga. Buat yang bosan konsumsi yogurt, Unyil punya olahan yogurt yang bisa menjadi referensi nih. Oke, nah itu tadi video proses pembuatan yogurt. Ya. Nah, untuk itu tadi kan udah jelas tuh video pembelajarannya kita akan mengetahui berbagai cara dalam pengolahan produk-produk bioteknologi. Di dalam buku kalian itu bisa kalian lihat bahwa bioteknologi itu bergerak di berbagai bidang, bukan hanya pangan. Nah, kalau pangan itu kan berarti sesuatu yang bisa kita makan. Nah, selain di bidang pangan, bioteknologi itu juga ada di bidang apa aja? Yang satu ada pangan, yang kedua ada pertanian, yang ketiga ada industri, yang keempat ada bidang kedokteran, dan kedokteran atau bidang kesehatan. Ada banyak produk bioteknologi. Nah, untuk itu Miss akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk membahas masing-masing produk bioteknologi. Misalnya kelompok 1 di bidang pangan, kelompok 2 bidang pertanian, kelompok 3 bidang industri, kelompok 4 bidang kedokteran. Nah, masing-masing bidang ini sudah disiapkan satu contohnya. Nah, nanti ini sudah siapkan lembar kerjanya. Nah, sekarang silahkan duduk dengan teman satu kelompoknya. Ini daftar nama kelompoknya. Nah, kelompok 1 ada Wina, Aulia, Valencia, Devi, Dani, dan Reno. Nah, karena Dani nggak ada kan, jadi Devi sama Reno. Cynthia sama Aulia sama Grace. Oh, Aulianya double ya? Aulia nanti di sini ya. Siapa lagi yang nggak ada di sini? Faizal ya. Oke, udah? Udah ya berarti ya. Oke, langsung duduk dengan teman-temannya. Duduk sama teman-teman satu kelompoknya sesuai dengan daftar nama ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Oke, nah nanti ini masing-masing kelompoknya kita wheels dulu. Dia akan membahas topik yang mana. Ya, kita wheels dulu. Sambil satu orang boleh tolong ambil box HP-nya. Nanti satu kelompok boleh menggunakan 2 sampai 3 HP. Untuk bantu mencari referensi dari lembar kerjanya. Oke, kita wheels dulu ya. Untuk kelompok 1, dia akan mendapatkan bioteknologi di bidang apa? Oke, kelompok 1, keju. Keju kelompok 1. Ya. Simpan di sini dulu HP-nya. Kelompok 2, nah, pupuk hayati. Oke. Oh, kelompok 3 biodeterjen dan terakhir antibiotik. Sesuai sama yang Miss tulis ya ternyata. Oke. Ini Miss bagiin dulu kelompok antibiotik. Nih, silahkan dibaca dulu perintahnya. Apa yang ditanyakan, boleh ambil HP 3 orang aja. Tadi ya kelompok 3 kan? Biodeterjen. Ini kelompok pupuk hayati. Tulis nama kelompoknya. Waktu diskusi 10 sampai 15 menit. Kemudian kalau udah selesai, langsung maju untuk presentasi. Boleh juga sambil lihat di bukunya, siapa tahu ada tambahan referensi.
Rabu tanggal. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke Miss ya. Sambil dibantu tuh bisa lihat di bukunya. Kalian apa? Oh, biodeterjen. Itu kan bidang industri ya. Mm-mm. Boleh. Iya, sebutin aja. Sebutin aja ya. Mm-mm.
Nggak usah, Cak. Nggak usah, Cak. Boleh. Mm-mm. 5 menit lagi ya. Nanti kalau udah maju, nanti seperti biasa, misalnya kelompok Sing-Sing menilai kelompoknya Kania, kelompok Harin menilai kelompoknya Valentia. Memberi pendapat, saran, dan masukan. Boleh siapa tahu ada yang mau tanya. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup, itu apa? Cuma presentasi aja.
Oke, ini Miss bagikan lembar penilaian, nanti kelompok 1 menilai kelompok 2 dan sebaliknya. Kelompok 3 menilai kelompok 4 dan sebaliknya. Kelompok 1 menilai kelompok 2, kelompok 2 menilai kelompok 1, kelompok 3 menilai kelompok 4. Nanti penilaiannya kamu cetang. Baik kah? Sangat baik. Oke, udah diskusinya? Udah selesai? Kelompok mana yang udah? Angkat tangan. Kelompok yang udah? Oke. Kelompok tadi ya sedikit lagi. Kelompok 1? Sedikit lagi. Oke. Boleh, siapa yang duluan selesai nanti maju. Dah? Kelompok Grace sudah siap? Oke. Oke, udah? Oke, silahkan kelompok Jesslyn, Sing Sing, Cynthia, Bella, dan Al silahkan maju dulu. Oke, ini mic-nya. Untuk yang lainnya boleh dengarkan temannya dulu. Sini. Siap-siap sampai mulai ya. Silakan. Selamat pagi semuanya.
Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Felicia Jesslyn. Saya Sing-Sing. Saya Cynthia. Saya Bella. Saya Al. Yang pertama, sebutkan bahan dasar mikroorganisme atau enzim pada proses pembuatan antibiotik. Bahan dasar pada mikroorganisme atau enzim pada proses pembuatan antibiotik adalah jamur dari genus Penicillium. Nomor 2. Bagaimana cara kerja antibiotik di dalam tubuh? Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan atau membunuh sel bakteri, sehingga infeksi bakteri bisa teratasi. Untuk nomor 3, mengapa penggunaan antibiotik harus sesuai resep dokter? Karena tanpa resep dokter, kita berisiko menggunakan antibiotik dengan tidak tepat. Ini dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti diare, mual, dan lain-lain. Jelaskan kapan dan dalam kondisi yang bagaimana manusia memerlukan antibiotik. Selain untuk mengatasi infeksi bakteri, antibiotik juga bisa diberikan untuk mencegah infeksi bakteri atau profilaksis. Antibiotik profilaksis hanya diberikan pada kondisi tertentu, misalnya luka terbuka yang parah, pasien dengan daya tahan tubuh yang sangat lemah, atau sebelum operasi. Yang kelima, jelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan antibiotik. Dampak positif dari penggunaan antibiotik adalah mampu menekan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gangguan. Yang kedua, mengatasi atau mencegah infeksi bakteri. Dampak negatif dari penggunaan antibiotik adalah yang pertama, gangguan pencernaan. Yang kedua, munculnya resistensi antibiotik. Jadi kesimpulan dari diskusi kelompok kami, penggunaan antibiotik harus dilakukan dengan bijak, yaitu hanya untuk infeksi bakteri dan sesuai dengan resep dokter. Resistensi antibiotik merupakan ancaman serius jika antibiotik digunakan secara tidak tepat. Edukasi tentang dampak resistensi antibiotik perlu ditingkatkan agar efektivitasnya tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 4. Sekarang kelompok 3 akan menyampaikan penilaiannya terhadap hasil presentasi kelompok 4. Silahkan kelompok 3. Dilewatin ya, bacakan aja ini. Baca 7 dari apa menurut kita tambah 8 itu 8 ya. Nanti aku baca ini, kau baca ini. Oke. Baru sambil Kami dari kelompok 3 telah menilai kelompok kalian, yaitu kelompok 4. Untuk penguasaan materinya, kita nilai 3 atau baik, kerjasama kelompoknya 3 baik, dan komunikasi dan penyampaiannya 2 cukup. Dari kami, komentar penilainya, menurut kami penyampaian dari materinya sudah bagus. Namun, kekurangannya suaranya kurang jelas, jadi kurang terdengar. Mungkin di mikrofonnya ini mungkin akan terdengar, tapi kalau di kami kurang terdengar. Jadi, skor akhirnya ada 8.
Oke, terima kasih. Silahkan duduk kelompok 4. Next, selanjutnya kelompok berapa yang udah siap? Angkat tangan. Udah selesai semua? Oke, berarti Miss tunjuk dulu kelompoknya Grace, kelompok 2 dulu. Siap-siap kelompok 1 menilai kelompok 2. Ya? Ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri bioteknologi bidang pertanian pupuk hayati. Sebelumnya perkenalkan saya Grace. Saya Kania. Saya Rafa. Saya Faisal. Saya Chandra. Nomor 1, jelaskan pengertian pupuk hayati. Pupuk hayati adalah produk pertanian yang mengandung mikroorganisme hidup seperti bakteri dan jamur yang bermanfaat untuk menguburkan tanah dan mendorong pertumbuhan tanaman. Yang kedua, sebutkan bahan dasar atau mikroorganisme atau enzim pada proses pembuatan pupuk hayati. Pada pupuk hayati, yang kita gunakan adalah mikroorganisme bakteri dan jamur. Salah satunya adalah Inoculum rhizobium. Rhizobium berfungsi untuk mencukupi kebutuhan nitrogen paling sedikitnya 75% dari kebutuhan nitrogen tanaman. Lalu bakteri lainnya, Azotobacter spesies, Azopyrilum spesies, dan Pseudomonas spesies. 3 bakteri ini berfungsi sebagai pelarut dan perombak bahan organik pada tanah. Sedangkan dari bagian jamur ada Trichoderma yang berfungsi mengendalikan penyakit tanaman dari jamur patogen. Selanjutnya nomor 3, bagaimana pupuk hayati bisa mempengaruhi tingkat kesuburan tanah? Karena mikroorganisme pada pupuk hayati menyediakan nutrisi esensial melalui proses alami, seperti memperbaiki struktur tanah, meningkatkan ketersediaan nutrisi, dan mendorong pertumbuhan tanaman. Yang keempat, pupuk hayati termasuk bioteknologi konvensional atau modern. Jelaskan bagaimana cara membuat pupuk hayati. Termasuk biologi konvensional karena pembuatannya menggunakan proses fermentasi alami dengan bantuan mikroorganisme yang sudah ada secara alami. Cara membuat pupuk hayati. Campurkan bahan organik seperti kotoran hewan atau sisa tanaman dengan bahan kaya mikroorganisme seperti buah-buahan atau E4, lalu difermentasikan. Yang kelima, tantangan apa yang bisa terjadi jika pupuk hayati digunakan dengan tidak tepat? Jika pupuk hayati digunakan secara tidak tepat, tantangan yang didapat terjadi meliputi penurunan efektivitas karena nutrisi tidak tersedia atau tidak seimbang, meracuni tanaman akibat aplikasi berlebihan, degradasi kualitas tanah, polusi air akibat pencucian nutrisi yang berlebihan, serta potensi ketidakseimbangan ekosistem dan masalah kesehatan manusia. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah pupuk hayati memiliki manfaat antara lain meningkatkan kesuburan dan struktur tanah, menyerapkan unsur hara lebih baik, meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. Sebaiknya kita menggunakan pupuk hayati secara tepat, terutama dalam komposisinya.
Selain itu, penggunaan pupuk ini harus kita pelajari dan utamakan karena lebih ramah lingkungan daripada pupuk kimia. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih. Sekarang silahkan kelompok 1 memberikan pendapat atau komentar terhadap kelompok 2. Jadi saya berupa representatif dari kelompok 1. Saya akan membacakan kehendak kami, rata-rata kami sih, terhadap presentasi kalian. Untuk penguasaan materi, menurut kita ini sangat baik. Untuk kerjasama kelompok itu juga sangat baik. Saya lihat semuanya sudah membantu dengan presentasinya. Walaupun ada sedikit kekurangan sih. Komunikasi dan penyampaian, baik, 3. Saya memberi 3 karena ada beberapa bagian yang rasanya artikulasinya kurang. Seperti atau cukupnya kurang mengerti lah. Untuk kemampuan menjawab pertanyaan, kita enggak kasih kehendak karena ini emang tidak ada pertanyaan. Untuk komentarnya, menurut saya yang rata-rata bagus, iya. Tapi menurut saya Chandra bisa meningkatkan pembacaannya sedikit karena dari sini pun agak susah dengar suaranya, sama artikulasinya tuh kurang. Rasanya itu kayak digumam, bukan dibaca. Tapi selain itu rasanya sudah baik. Dan itu sekian dari kami. Oke, terima kasih untuk kelompok kumpulkan. Kelompok 2 dan juga kelompok 1 yang sudah menilai. Selanjutnya kelompok 3 silahkan maju. Kelompok 4 siap-siap menilai kelompok 3. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan tentang bioteknologi yang berjudul biodeterjen. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami, saya Harin, saya Cuncun, saya Yoga, saya Ben. Nomor 1, sebutkan bahan dasar atau mikroorganisme atau enzim pada proses pembuatan biodetergen. Enzim yang digunakan adalah protease, lipase, amilase, selulase, pektinase, dan mananase. Mikroorganisme yang digunakan adalah aspergillus dan bahan dasarnya adalah surfaktan. Sebutkan bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk pembuatan biodetergen. Yang pertama, buah lerak. Yang kedua, daun waru. Yang ketiga, belimbing wuluh. Dan yang terakhir, enzim atau lipase dan protase. Lipase dapat memecah lemak dan minyak, dan protase dapat memecah protein. Yang ketiga, sebutkan 3 manfaat pada biodetergen. Yang pertama, dapat membersihkan efektif karena suhunya yang lebih rendah. Kedua, ramah lingkungan karena medianya mudah terurai. Dan yang ketiga, keamanannya sangat baik dan bagus juga untuk kesehatan karena dapat mengurangi iritasi pada kulit serta menjaga material pada pakaian maupun kain.
Nomor 4, jelaskan perbedaan biodeterjen dan deterjen biasa. Biodeterjen 1, mengandung enzim. 2, ramah kulit. 3, daya bersih lebih baik. 4, ramah lingkungan. Deterjen biasa 1, tidak mengandung enzim. 2, bahan kimia sintetis. 3, potensi iritasi. 4, kurang ramah lingkungan. 5. Jelaskan secara singkat cara membuat biodeterjen. Rebus 12-15 butir lerak dalam 6 gelas air atau rebus 8 butir lerak dalam 1 gelas air. Biarkan dingin dan saring. Kesimpulan dari diskusi kelompok kita, biodetergen dalam konteks bioteknologi adalah produk pembersih yang dibuat menggunakan organisme biologis untuk memecah dan menghilangkan kotoran secara ramah lingkungan. Dan biodetergen menawarkan solusi pembersih yang lebih aman bagi kesehatan dan lingkungan dibandingkan detergen konvensional, karena dibuat dari bahan-bahan terbarukan dan dapat terurai secara alami dan dapat mengurangi polusi dan dampak negatif pada ekosistem. Sekian dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih. Tunggu yang ini, iya nanti. Tunggu. Oke, sekarang saatnya kelompok 4 menilai kelompok 3. Baiklah, saya akan membacakan penilaian dari kelompok kami. Untuk kelompok 3, penguasaan materi sudah baik, kerjasama kelompok juga sudah baik, komunikasi dan penyampaian cukup, terutama kepada yang cowok, Ben, Yoga, kemampuan sudah baik juga. Komentar dari kelompok kami untuk keseluruhan sudah sangat baik, cuman bagi Ben artikulasinya ditingkatkan ya agar kedengaran, soalnya di tempat kami ini suara Ben kurang kedengaran. Oke, selanjutnya kelompok 1 dan siap-siap kelompok 2 menilai kelompok 1. Nanti maskernya dibuka ya pas ngomong. Itu iya. Selamat pagi semuanya. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sebutkan bahan dasar mikroorganisme dan enzim pada proses pembuatan keju. Bahan dasar yang dibutuhkan adalah susu. Kamu bisa gunakan garam untuk rasa dan pengawetan. Mikroorganisme yang dibutuhkan adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus untuk mengubah asam laktat sehingga mudah menggumpal. Itu enzim yang dibutuhkan adalah enzim renin untuk mengendap dan bentuk susu seperti agar-agar. Nomor 2, bioteknologi pembuatan keju termasuk dalam metode konvensional atau modern. Pembuatan keju termasuk dalam bioteknologi konvensional atau tradisional. Alasannya, prosesnya sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, mengandalkan mikroorganisme
alami atau bakteri asam laktat, dan enzim renin. Untuk fermentasi dan pengumpulannya tidak menggunakan rekayasa atau teknik modern. Sebutkan bahan dasar pembuatan keju. Bahan dasar pembuatan keju itu ada susu sebagai bahan utama, bakteri starter sebagai fermentasi laktosa, rennet sebagai penggumpalan protein susu, dan garam memberi rasa dan membantu pengawetan. Untuk nomor 4, jelaskan secara singkat proses pembuatan keju. Susu pertama dipasteurisasi, diikuti fermentasi oleh bakteri, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, yang mengubah laktosa menjadi asam laktat dan menggumpalkan protein susu yang disebut kasein. Susu tersebut akan ditambahkan rennet untuk memicu koagulasi, membentuk dadi. Tapi dadi ini perlu diproses lagi akibat terlalu lunak. Dadi pertama dipisahkan dari cairan sisa, yaitu whey. Lalu disempurnakan bentuknya dengan pemberian enzim renin yang mengendapkan protein susunya. Dilanjutkan dengan pencetakan dan pengepresan untuk membentuk keju. Terakhir, keju mengalami pematangan dalam kondisi terkendali. Proses ini bisa bervariasi tergantung jenis kejunya. Biasanya pada proses pematangan atau waktu penyimpanan. Bagaimana dampak positif dan negatif mengonsumsi keju bagi kesehatan? Dampak positifnya meningkatkan kesehatan tulang dan mendukung kesehatan pencernaan. Tapi dampak negatifnya berisiko tekanan darah tinggi, potensi kontaminasi bakteri. Apa ya kesimpulan diskusi kelompok kami? Keju, walaupun kelihatan sangat sederhana, memiliki proses pembuatan yang intrinsik dan diregulasi dengan berat. Ada banyak mikroorganisme yang membuat proses ini mungkin terjadi. Salah satu contoh keju adalah salah satu contoh bioteknologi dan pangan yang paling tua, sebab sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bakalan sejak zaman Neotikilum, yaitu 7.000 tahun yang lalu. Selain itu, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang kelompok 2 menilai kelompok 1. Perkenalkan, saya Grace dan saya akan membacakan lembar penilaian kami dari kelompok 2 untuk menilai kelompok 1. Yang pertama, poinnya untuk penguasaan materi mendapatkan poin 4, sangat baik. Kerja sama kelompok mendapatkan poin 3, baik. Komunikasi dan penyampaiannya mendapatkan poin 3, baik. Skor akhir kami adalah 10 dari 12. Untuk komentar kami, bagi yang laki-laki seperti Reno dan Devin kurang antusias dan semangat, suaranya bisa lebih ditingkatkan artikulasinya. Selain itu materinya sudah lengkap, tapi ada beberapa yang sepertinya direpetisi seperti bahan-bahan dasar keju. Dan untuk Wina sudah bagus, Aulia juga Valen. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang udah kasih penilaian. Lembarnya dikumpulkan. Oke. Oke, karena semuanya udah presentasi, sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Oke, karena semuanya udah presentasi, kita udah tahu berbagai jenis tadi bioteknologi, baik itu di bidang pangan, pertanian, industri, dan juga bidang kedokteran. Ada bahan dasarnya apa, bagaimana cara pembuatannya. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Itu apa aja sih yang udah kalian dapatkan? Kalau ada yang mau menyampaikan boleh angkat tangan. Ayo dari awal, materinya tadi yang udah Miss sampaikan. Ada? Oke, silahkan Wina. Jadi hari ini kita telah mempelajari bahan dasar dan materi dasar dari bab 3 di buku kami, yaitu bioteknologi. Kita telah mempelajari tentang jenis-jenis bioteknologi pada dasarnya, sama beberapa contoh di dalam bidang lain seperti pangan, pertanian, industri, dan akhirnya kedokteran. Ada lagi yang mau menyampaikan? Yang sebelah sana ada nggak? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa melalui teknik-teknik seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, dan fermentasi, bioteknologi mampu meningkatkan kualitas hidup, seperti menghasilkan varietas tanaman unggul, serta solusi ramah lingkungan. Nah, itu tadi. Pemahaman tentang bioteknologi itu penting untuk mendorong pemanfaatan teknologi demi kehidupan berkelanjutan. Nah, untuk itu Miss akan membagikan lembar refleksi apa yang udah kamu dapat hari ini dan apa sih yang masih kamu mau tahu tentang materi hari ini. Nah, nanti dituliskan terus dikumpulkan. Nah, di sini juga ada ekspresi. Apakah kamu hari ini bahagia dalam menjalani pelajaran IPA atau masih kurang atau merasa ngantuk? Nah, tulis di sini semuanya. Nanti. Oke. Tulis secara singkat ya. Secara singkat aja. Yang sudah menuliskan lembar refleksinya boleh dikumpulkan ke depan.
Oke. Ya. Udah? Kumpulin yang udah dikumpulin. Ya? Nanti tunggu. Sekalian tunggu Miss keluar ya. Oke. Oh iya. Heeh. Iya nanti. Udah semuanya? Siapa yang belum? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dari bioteknologi, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan atau enggak? Nah, kalau tidak ada, setelah ini istirahat kan? Nah, nanti Mbak Abi istirahat baru masuk lagi. Oke, Miss tutup pembelajarannya hari ini. Kalau ada salah kata Miss mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan greetings dulu. You're welcome. Okay.